Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya pelajaran siang hari ini, pelajaran kebutuhan dasar manusia. Untuk mulai berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kalau misalkan laptop atau chargernya masih nempel, tolong diamankan biar tidak menjadi celaka ya. Kalau HP-nya juga masih di charge ya boleh, tapi diamankan kabelnya biar tidak ada konsleting listrik. Untuk hari ini ada yang tidak datang? Ada Pak. Oh ada. Pak Vera sama Mbak Rosi. Mudah-mudahan mereka sehat semua ya. Oke, ingat nggak pelajaran kemarin itu tentang pemenuhan kebutuhan oksigen? Ada yang mau ditanyakan untuk pelajaran kemarin sebelum kita ke pelajaran berikutnya? Ada Pak. Kemarin kakek saya sesak napas. Memang biasa sih sesak Pak, riwayat asma. Dan kakek saya kalau tiduran harus bantalnya banyak, nyender gitu Pak. Itu kenapa ya Pak? Memang gini, kalau misalkan orang dengan kondisi sesak, terus tidurannya terlentang, itu paling tidak paru-parunya agak tertekan sedikit. Jadi dia akan merasa lebih sesak. Lebih nyaman memang posisinya adalah duduk atau nyender, atau mungkin yang kita sebut adalah setengah duduk, collar ya. Jadi paru-parunya akan lebih longgar gitu. Oke. Untuk selanjutnya ya, materi kita adalah tentang menilai tingkat kesadaran. Dan untuk berikutnya, nanti juga ada penilaian tentang materi ini ya. Dan diskusi kalian nanti dibagi dua kelompok. Nanti diskusi melalui WA chat. Di sini nanti Pak Guru ngasih kasus. Nah, kasus itu nanti dibahas. Aku juga memberikan LKPD ya. Nanti dibahas di situ dan kalian dari diskusi itu nanti dipresentasikan, ditampilkan di sini dan kita bahas bareng-bareng gitu. Oke? Kalian simak kasus ini. Kasus pertama, seorang pemuda datang ke IGD RSU Secasia Bumiayu dengan kondisi tidak sadar setelah mengalami kecelakaan lalu lintas jatuh dari sepeda motor. Terdapat luka di kepala, pasien membuka mata setelah dicubit lengannya. Pasien mengerang kesakitan dan bicara tidak jelas. Pasien menarik tangannya saat dipasang infus. Ya, ini untuk kasus 1 itu nanti coba dibahas, didiskusikan oleh kelompok 1. Terus nanti ini ada kasus 2. Seorang bapak ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di pinggir jalan dekat Pasar Wage Bumiayu. Menurut saksi warga, bapak tersebut sebelumnya jalan sempoyongan dan tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri. Bapak tersebut dipanggil-panggil tidak ada respon. Saat ditepuk bahunya sambil dipanggil baru buka mata. Saat ditanyakan menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Disuruh mengangkat disuruh mengangkat anggota badan. Pasien tersebut menggerakkan anggota badannya sesuai perintah. Jadi tolong kalian simak apa yang terjadi di kasus tersebut. Ditentukan langkah-langkah pemeriksaannya apa dan dinilai tingkat kesadarannya apa gitu. Jadi silakan nanti kalian bahas. Kelompok 1 adalah kasus 1 dan kelompok 2 kasus 2. Silakan diisi di LKPD tersebut. Nanti diskusi ini kurang lebih 15 menit. Mulai dari sekarang. Oh ya, nanti jangan lupa buat video rekaman ya saat pemeriksaan pasien tidak sadarkan diri. Disimulasikan, nanti direkod, direkam, nanti ditampilkan saat setelah presentasi ya.
Kalau sudah, ya silakan dari kelompok 1, Mbak. 1. Pasien tidak sadarkan diri setelah mengalami trauma atau kecelakaan. 2. Pasien diperiksa kesadarannya dengan cara memanggil terlebih dahulu. Nomor 3. Nilai GCS, EZM 4, GCS 10 dengan tingkatan kesadaran delirium. 4. Rencana pertama memanggil jika tidak sadar dan dilakukan rangsangan nyeri. Kedua, memberikan pertanyaan kepada klien. Observasi ucapan klien, observasi motorik. Untuk kelompok 2 silakan. Nomor 1, klien tidak sadarkan diri, kemungkinan karena kelelahan. Nomor 2, klien dipanggil. Selanjutnya dipanggil sambil menepuk bahunya. Nomor 3, E2, M6, F4 atau GCS 12 dengan tingkat kesadaran apatis. 4. Pemeriksaan kesadaran. Pertama, menilai respon buka mata. Kedua, observasi verbal klien, menilai gerakan motorik klien. Oke, bagus sekali. Oke, nanti kita lebih belajar untuk mensimulasikan lebih lanjut. Saya mau tanya ke kelompok 1, Pak. Yang tadi disampaikan memeriksa respon buka mata dengan rangsangan nyeri itu bagaimana? Silakan dari kelompok 1. Setelah dipanggil-panggil tidak ada respon buka mata, selanjutnya dengan cara ditepuk bahunya atau lengan atas atau daerah tengah dada. Maksudnya kalau kita sudah memeriksa respon mata dengan misalkan kan yang pertama adalah buka mata spontan, ya itu kan nilainya 4. Kalau terus tidak spontan terus harus dipanggil dan dipanggil pun tidak ada respon, berarti harus disertai dengan rangsangan nyeri. Itu bisa dengan ditepuk bahunya atau mungkin ditekan-tekan di bagian dada gitu. Jadi untuk merangsang nyeri saat misalkan dipanggil nggak buka mata, nah itu baru dilakukan rangsangan nyeri. Ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan dari kelompok lainnya? Silakan. Saya, Pak, mau bertanya. Oke, Mbak Lailatul. Untuk kelompok 2, Oh ya. tingkatan kesadaran apatis itu bagaimana? Tingkatan kesadaran apatis yaitu kehilangan kemampuan untuk berpikir cepat dan jernih, disorientasi waktu yang berkembang menjadi disorientasi tempat. Jadi apatis itu tidak bisa berpikir, cuek dengan kondisi lingkungan. Disorientasi tempat itu tidak ingat tempatnya di mana ini, dan disorientasi waktu, jadi tidak tahu ini jam berapa. Nanti tingkatan kesadaran itu ada kompos mentis pertama dengan GCS 14 sampai 15. Terus ada apatis. Apatis itu kehilangan kemampuan untuk berpikir cepat. Disorientasi waktu berkembang menjadi disorientasi tempat. Delirium. Nah, delirium itu mulai dengan kehilangan kesadaran, menurun daya ingat, dan pada akhirnya mungkin tidak bisa mengenali diri apalagi lingkungan. Tingkatan kesadaran yang paling menurun lagi ada somnolent. Somnolent itu antara GCS 7 sampai 9. Penurunan kesadaran ringan sampai sedang. Terbatasnya respon terhadap lingkungan. Somnolent saat orang dibangunkan bangun, tapi setelah itu tidur lagi. Jadi saat dipanggil mbak, bangun dia melek. Tapi setelah itu ditinggal dia tak sadarkan lagi gitu atau tidur lagi. Jadi itu somnolent ya. Ciri yang paling khas itu seperti itu. Terus sopor ya, sopor lebih menurun lagi. Ini penurunan kesadaran dalam atau tidak ada respon, susah dibangunkan.
Respon terhadap stimulus berupa gerakan menarik atau mencengkram. Jadi ini mulai dibangunkan tidak bisa atau susah. Terus selanjutnya adalah koma. Koma itu berarti tidak ada respon motorik atau verbal, tidak ada respon terhadap stimulus atau hal-hal yang membahayakan seperti nyeri, itu tidak respon sama sekali. Jadi itu tingkatan kesadaran yang paling akhir, dan setelah koma ini mungkin meninggal gitu. Untuk selanjutnya silakan disimpulkan kelompok 1 dan kelompok 2. 1. Pasien tidak sadarkan diri setelah mengalami trauma atau kecelakaan. 2. Pasien diperiksa kesadarannya dengan cara memanggil terlebih dahulu. 3. Nilai GCS E2M 4F4 sama dengan GCS 10 dengan tingkatan kesadaran delirium atau disorientasi. 4. Rencana pemeriksaan pada klien tidak sadar. Pertama, dengan memanggil, jika tidak respon dilakukan rangsangan nyeri. Kedua, memberikan pertanyaan kepada klien, observasi ucapan klien, observasi motorik klien. Kelompok satunya silakan disimpulkan. Kesimpulan, klien tidak sadar dengan nilai GCS 12, tingkatan kesadaran apatis. Memeriksa kesadaran itu dengan tiga yang diukur, yaitu verbal, terus motorik atau gerakan tubuh. Verbal itu suara, ya. Terus respon buka mata yang biasa disebut E berapa, terus M motorik berapa, terus V berapa. Nanti disimpulkan GCS-nya berapa. Nah itu nilainya ya. Oke, insya Allah jelas ya. Setelah ini Pak Guru mau menilai nih. Nanti kalian tulis jawabannya, boleh dikirim langsung ke WA Pak Guru. Nah nanti saya tampilkan untuk soalnya ini melalui PPT ini. Silahkan kalian kerjakan. Oh iya, untuk sebelumnya ini untuk menambah wawasan, kalian boleh klik channel YouTube ini, cara penilaian tingkatan kesadaran. Oke, mulai ya. Oke, ini soal 1. Ini soal 2. Ini soal 3. Ini soal 4. Nah, ini soal yang kelima. Oke. Nanti untuk pertemuan berikutnya kalian mempelajari tentang kebutuhan nutrisi. Selanjutnya Pak Guru pesan kalau di rumah tetap ya jaga protokol kesehatan, karena ini masih pandemi. Pakai masker tetap kalau keluar rumah, jaga jarak. Terus setelah atau sebelum melakukan sesuatu tetap cuci tangan, makan makanan yang bergizi, jangan begadang, istirahat yang cukup. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, kita akhiri dengan berdoa. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri pertemuan pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.